Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ekbis Banten dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sahabat Ekbis Banten lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya ekbisbanten.com. Kemudian juga follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter, di Facebook ya. Dan juga di semua platform digital lainnya. Dan hari ini spesial teman-teman sahabat Ekbis Banten dimanapun Anda berada, karena hari ini narasumber Faiz ini adalah Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Bapak Andra Sani. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andra. Waalaikumsalam. Insyaallah. Siap. Sebelumnya terima kasih nih Pak, ini teman-teman Ekbis Banten sudah diberikan kesempatan untuk bisa sidak, bisa ngobrol-ngobrol langsung ini teman-teman sahabat Ekbis Banten di ruang kerja Bapak Ketua DPRD Provinsi Banten ya. Langsung di sini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dekat tentunya bersama Bapak Ketua DPRD Provinsi Banten. Pak Ketua, kalau Faiz lihat kan bagaimana background seorang mohon maaf Andra Sani, politisi iya, pengusaha juga iya. Ini kalau Faiz pertanyaannya lebih seru mana nih Pak? Jadi politisi atau pengusaha? Semuanya seru ya. Semuanya seru lah, saya jalanin aja. Yes. Semuanya punya. Jadi anggota DPRD, jadi ketua DPRD. Ya, dunia usahanya agak pelan-pelan, semakin tidak terurus lah, lebih begitu ya. Yes. Karena memang konsekuensi dari tugas, konsekuensi dari cita-cita maju pemilihan melalui pemilu. Yes. Menawarkan diri kepada masyarakat untuk dipilih, nah, konsekuensinya harus fokus. Siap. Jadi memang keduanya punya challenge yang berbeda ya, Pak Ketua. Siap. Belum lama kita Provinsi Banten baru saja merayakan ulang tahun yang ke-22 tahun ini Pak Ketua. Banten tumbuh, ekonomi tangguh, seperti itu. Apa yang ingin disampaikan untuk Provinsi Banten terutama di usia yang 22 tahun ini Pak Ketua? Ya, sesuai dengan temanya tadi ya, Banten ekonomi tumbuh. Ya, 22 tahun Banten berdiri, tentunya ada risalah, ada cerita ya, bagaimana Provinsi Banten itu bisa berdiri, didasari oleh cita-cita luhur dari para pendiri, juang pendirian Provinsi Banten, ingin bagaimana pembangunan itu semakin dekat ke masyarakat Banten. Kalau tadinya kita bergabung di Jawa Barat, ibu kotanya aja ada di Bandung. Ya, perjalanannya aja, kalau dari Serang ini kondisi sekarang beda dengan 22 tahun yang lalu. Kondisi sekarang mungkin kita perlu waktu sampai dengan 5 jam. Siap. Apalagi dulu gitu kan. Sehingga kita juga menyadari bagaimana proses pembangunan juga akan tertinggal atau mungkin jauh gitu ya. Nah, harapan 22 tahun lalu itu bagaimana Banten itu bisa mengejar ketertinggalannya. Dan hari ini Provinsi Banten terus tumbuh, terus berkembang, walaupun belum maksimal, tapi kita meyakini bahwa niat baik, niat lurus daripada pendiri Provinsi Banten, bagaimana masyarakat Banten itu bisa sejahtera, sejajar dengan provinsi-provinsi lain, bisa segera tercapai. Banyak PR memang, harus kita kerjakan bersama, semua stakeholder, masyarakat, teman-teman media dan lain-lain, harus bahu-membahu bagaimana Provinsi Banten itu bisa sesuai dengan tujuan berdiri. Siap. Sebelum ini Faiz mengenal lebih dekat sosok Ketua DPRD Provinsi Banten, bagaimana perjalanan karir untuk bisa berada di posisi ini, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana halangan dan juga rintangan yang dihadapi oleh seorang Ketua DPRD Provinsi Banten. Tapi sebelum ke sana, Pak Ketua, belum lama Provinsi Banten juga mendapatkan gelar sebagai warga masyarakat yang paling tidak bahagia nih se-Indonesia. Dan juga kalau ngomongin pengangguran kan dahsyat juga ini Pak Ketua. Pak Ketua sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten melihatnya seperti apa ini? Ya, dengarnya nggak enak ya, dengarnya nggak enak. Tapi ya itu kan ada lembaga yang melakukan sebuah riset terkait dengan wilayah-wilayah atau provinsi yang paling bahagia, paling tidak bahagia. Ya mungkin yang paling bahagia ya mungkin dia akan senang ya. Yang tidak bahagia seperti Provinsi Banten ya pasti ini jadi catatan, jadi PR. Walaupun ini juga agak ya timbul mengganggu juga Pak. Timbul pertanyaan juga, dasarnya apa ya? Ukuran bahagia itu apa ya? Gitu kan? Karena kalau dari indikator pembangunan kan Provinsi Banten juga bukan tidak tumbuh, tidak berkembang, tumbuh dan berkembang. Ya, bahkan inflasi
saat kita sedang dihantui inflasi, Provinsi Banten jadi salah satu provinsi yang inflasinya terendah. Dan kemudian juga pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten juga bagus ya. Siap. Walaupun hasil akhir secara akumulasi masih banyak pengangguran, paradoks ya, dengan kondisi bahwa industri itu justru banyak di Provinsi Banten. Siap. Kemudian pendidikan, kita lihat bagaimana pendidikan itu belum bisa maksimal. Tidak-tidaknya usia pendidikan lama sekolah Provinsi Banten itu masih 8, sekian tahun. Artinya belum lulus SMA. Ini juga jadi catatan PR kita bersama, bahwa ini bukan hanya tugas provinsi, tapi juga tugas kabupaten kota, tugas kita semua. Bagaimana Provinsi Banten itu tingkat pendidikannya juga semakin tinggi. Ya, kemudian juga sama-sama juga kontribusi dari kabupaten kota terkait dengan pengangguran itu juga ada. Sehingga sama-sama kita bekerja bahu-membahu untuk menekan. Ya, karena di bawah provinsi itu kan ada kabupaten kota. Akumulasi dari kabupaten kota itu akan menjadi prestasi dari provinsi. Tapi selama ini Faiz hidup di Banten 30 tahun kayaknya bahagia-bahagia aja deh Pak. Kayaknya waktu surveinya nggak disurvei nih Faiz Pak ya. Jadi memang itu harus dijadikan catatan. Karena kan masukan itu. Mungkin yang di surveinya jomblo kayaknya Pak ya. Juga. Siap Pak. Kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di Banten ini kan agak sedikit berbeda antara Banten Selatan, baik proses pembangunan dan lain sebagainya, antara Banten Selatan dan juga Banten Utara. Ini Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya, disparitas itu masih ada, kita akui. Makanya kan dibagi 3 wilayah kerja itu, wilayah pembangunan di Banten 1, Banten 2, dan Banten 3. Dan saya melihat upaya bersama, bagaimana sekarang termasuk pemerintah pusat juga sedang berupaya juga kan, membangun Provinsi Banten di wilayah selatan. 1 tahun terakhir kita sudah menikmati tol Serang. Wah iya. Ya, tapi baru sampai Rangkas. Dan ke depan akan sampai ke Panimbang. Dan itu akan menumbuhkan wilayah-wilayah perekonomian baru, ya, tumbuhan ekonomi baru. Dan ya ini harus jadi upaya kita bersama, bahwa Banten itu ada 8 kabupaten kota. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa Tangerang Raya itu tampak lebih maju karena berbatasan langsung dengan Jakarta. Tapi ingat, ke depan tantangan kita terkait dengan pangan dan segala macam sumber itu ada di selatan. Jadi bagaimana masyarakat di selatan, pemerintah Provinsi Banten dan kemudian kabupaten terkait itu bisa memaksimalkan potensi yang ada. Ya, dan kemudian juga memaksimalkan fasilitas yang dibangun oleh negara untuk menumbuhkan wilayah sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Jadi memang kalau berbicara disparitas memang masih ada antara Banten Utara dan juga Selatan. Pak Faiz, pertanyaan berikutnya soal ini kan sibuk banget pasti gitu kan Pak, Ketua DPRD Provinsi Banten, politisi, pengusaha juga iya. Tapi di tengah kesibukan yang luar biasa, seorang ketua DPRD Provinsi Banten punya hobi nggak sih Pak? Misalkan hobi mancing atau hobi apa gitu. Pengen tahu juga nih hobi Pak Ketua DPRD Provinsi Banten apa ya? Basicnya dulu waktu zaman sekolah tuh saya aktif olahraga. Ya, saya sempat jadi atlet polo air. Ya, saya juga sempat menekuni bulu tangkis, tapi nggak bisa jago-jago gitu ya. Juga, dan terakhir itu saya menekuni olahraga hoki. Ya, saya menekuni olahraga hoki. Saya pernah ikut kejurnas, saya pernah ikut Porda, pekan olahraga daerah Jawa Barat ya. Kebetulan waktu itu di Kabupaten Serang. Jadi saya pernah main tuh di alun-alun main hoki. Ya, sebelum di Konblok itu saya pernah di sana. Nah, hobi saya sih sebenarnya lebih kepada olahraga. Kemudian ya saya hobi ngobrol. Hobi ngobrol gitu, saya ngobrol sama saya ngobrol sama supir, sama siapa aja, karena bagi saya setiap proses kehidupan masing-masing orang itu pasti bisa jadi ilmu buat saya. Kalau sepak bola hobi nggak sih Pak? Hobi saya. Ada tim favorit dong. Kalau hobi sepak bola mah ada tim favorit. Kalau luar negerinya Pak, klub-klub. Kalau luar negerinya saya suka Barcelona. Rival berarti. Kalau Faiz Real Madrid Pak. Kalau tahu Barcelona harus tahu Pak, minimal 5 pemain Barcelona. Ini biar nggak. Dulu kan
cerita dulu. Boleh, 5 pemain sepak bola Barcelona. Pernah di Real Madrid. Pernah di Barcelona. Yang pernah di Barcelona. Di Barcelona. Maradona pernah di Barcelona. Oke, Maradona. Pais belum lahir itu. Jauh banget ya Pak ya ke Maradona. 2 Lionel Messi. Sekarang di Paris Saint-Germain, siap. Dan Rivaldo. Rivaldo. Ya, kemudian Ronaldo Nazario. Ronaldo botak ya Pak ya. Apa lagi? Baru 4 ya? Baru 4, satu lagi. Satu lagi ya Pedro ya kalau Pedro siap. Kalau yang sekarang berarti nggak tahu Pak. Messi-nya udah pindah. Messi-nya udah pindah juga klub favoritnya. Kalau itu kan di luar negeri. Kalau dalam negerinya Pak? Karena saya pernah sekolah di Bandung, saya itu Persib. Oh, Viking. Saya suka Persija. Oh, saya juga suka Persebaya. Saya suka juga Arema Malang. Semua dong. Karena mereka itu yang rata-rata punya pendukung fanatik ya. Siap. Jadi zaman SMA dulu kelas 3 di Bandung itu saya sampai jangan ditiru. Nah, bolos sekolah hanya pengen nonton Persib. Jangan ditiru tapi yang ini ya. Zaman itu saya suka Robby Darwis. Siap. Artinya kalau suka sepak bola sering ribun banget ya dulu Pak. Suka nonton di stadion. Ya, saya suka. Sampai sekarang kalau ada pertandingan timnas, kalau ada kesempatan saya suka ajak anak saya. Siap. Ini banyak Pak Is dapat kabar-kabar burung nih dari luar, katanya sekarang lagi fokus banget di golf Pak. Bener nggak sih Pak? Olahraga apa aja. Kalau saya bisa, saya cenderung ini ya. Bulu tangkis kalau ada yang ngajak, pas kesempatannya ada. Siap. Catur juga saya suka, walaupun nggak pintar ya. Siap. Apa ya? Ya pokoknya yang sifatnya olahraga ya. Siap. Pernah prestasi tertinggi Pak di olahraga? Pernah juara apa gitu? Saya kalau olahraga saya olahraga tim ya, rata-rata. Ya kejurnas itu salah satu ya. Kejurnas itu juara nasional ya. Nasional. Saya mewakili Jawa Barat. Saya mewakili Jawa Barat tahun 95. Cerita lama ya. 95. Ya prestasi individu nggak ada. Saya olahraga tim karena saya menyadari bahwa saya kalau nggak ada orang lain nggak bisa apa-apa juga. Siap. Jadi memang ini luar biasa teman-teman sahabat Ekbis ya. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat, beliau sangat suka sekali dengan olahraga. Ternyata olahraganya apapun ya Pak ya. Yang penting bisa menguras keringat. Ya cuma aktivitas olahraganya sekarang yang kurang. Kalau menyukai olahraganya nggak hilang. Jadi kayak terakhir kemarin tuh penyisian Piala Asia U17 saya nonton juga. Siap. Indonesia kalah 5-1 saya nonton juga, padahal kemarin bagus ya lawan UAE menang. Ya kemudian lawan Palestina menang. Bahkan Guam kita hajar 14-0. Sedangkan Malaysia aja cuma menang 1-1. Jadi ya itulah ya, dan adrenalin kita ini luar biasa. Siap. Kalau lagi nonton, kalau udah berbau timnas. Siap. Ini kan Pak Ketua DPRD Provinsi Banten ya, teman-teman sahabat Ekbis sudah lama tinggal di Banten ya Pak ya, sudah tahunan ya Pak ya. Dari 89. Dari 89 tinggal di Provinsi Banten Pak. Biasanya kalau teman-teman yang tinggal di Banten jangan lagi dari tahun 89. 1 minggu aja biasanya udah kebal sih Pak sama golok, pisau dan lain-lain. Mau kita coba Pak sekarang? Artinya masih berdarah ya Pak ya. Pak kalau siap kalau kita ini agak sedikit keluar dari tema Pak. Ini kan kalau kita berbicara Banten kan sangat dekat sekali dengan seni tradisional debus ya Pak. Artinya kalau kita bermain wisata mungkin ke Jawa Barat atau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, dari mana? Dari Banten. Wah, Banten debus ya. Ini kan rasanya nggak bisa dipisahin nih Pak antara Banten dan debus dan Banten. Kalau seorang ketua DPRD Provinsi Banten melihat debus ini seperti apa sih Pak? Saya jujur takut ya. Saya ya takut, tapi ya itu seni ya, itu seni budaya kita, harus kita lestarikan. Ya bukan hanya debus yang ada di kita, kuduk juga masih ada banyak yang tradisi lain yang perlu kita lestarikan. Dan saya tadi secara spesifik kalau ditanya debus ya, jujur siapa yang nggak takut orang tusuk-tusuk ya kan. Tapi ya itu tadi, kalau setiap saya keluar ditanya kalau di Banten kebal dong. Ya tempelan-tempelan itu kan pasti nempel ya kita ya, bahwa Banten terkenal dengan ini, terkenal dengan itu. Makanya hal-hal yang positif kita lestarikan. Siap. Ya Banten yang dikenal negatif, ada yang negatifnya ya. Kita sama-sama supaya nanti kalau orang cerita tentang Banten itu yang bagus-bagus. Siap. Ini luar biasa teman-teman. Salah satu seni tradisional yang memang harus kita lestarikan. Tapi kalau kita ngomongin Banten kan kayak miniaturnya Indonesia ya Pak Ketua ya. Banten ini bagaimana kalau kita nyari wisata religi ada, kemudian kuliner ada, wisata alam ada, gunung ada, semuanya ada di Banten. Ini luar biasa. Nah, ngomongin soal Banten, apalagi Pak Ketua DPRD Provinsi Banten ini kan sudah dari tahun 89. Ini tentu tahu dong makanan khas Banten ya Pak ya.
Kita kasih challenge, sebutkan 5 makanan khas Banten, harus tahu Pak Ketua. 1. Nasi uduk. Nasi uduk khas Banten. Saya tinggal di Banten itu, di bagian Tangerang. Nasi uduk makanan khas Banten ya Pak ya? Iya. Menurut Faiz, Tangerang itu Banten bukan? Banten Pak. Ya. Oh ya, oh iyalah, ya pokoknya nasi uduk lah, pokoknya siap. Itu di sebelah. Iya. Kalau di sini ada, kalau di sebelah sini ada rabek. Rabek 2 Pak, 3. Banyak lah ya. Banyak. Saking banyak. Saking susah. Ada pecak bandeng, ya Pak, pecak bandeng juga tuh Pak. Tapi kan pecak gabus juga apa di sana juga kan bisa masuk Banten juga. Karena Banten ini ada Betawinya. Oh siap. Ada Sundanya. Kemudian ada Jawanya. Siap. Ya Pak. Ya banyak kan. Banyak. Banten ini. Gitu. Siap. Kayak makanan kayak gitu. Ada balok juga makanan khas Banten. Banyak lah pokoknya. Kalau ngomongin makan tuh banyak banget Pak ya. Iya. Kalau tempat wisata yang paling keren menurut Pak Ketua DPRD Provinsi Banten? Sering itu ke Anyer. Anyer. Ya. Siap. Sering saya tuh ke Anyer lah. Anyer. Ya, paling sering ke Anyer. Makanya saya berharap tuh mudah-mudahan nanti pembangunan infrastruktur ke Anyer itu semakin ini ya, semakin bagus. Amin. Supaya orang-orang Jakarta itu nggak perlu bermacet-macet. Yes. Pergi ke puncak. Ya kan? Kalau ke Ancol mungkin udah harus bayar masuk. Yes. Bayar juga mahal, ya kan? Pakai macet dulu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa orang beralih ke Banten, khususnya di wilayah. Siap. Apalagi kalau Banten Selatan itu bisa dimaksimalkan. Apalagi Banten Selatan. Awan. Walaupun kadang-kadang pas kita datang awannya nggak ada. Awannya nggak ada. Ya kan? Ini perlu informasi juga ke masyarakat, ya kan? Supaya nggak sia-sia. Terus kemudian nanti daerah Sumur, daerah selatan, daerah Ujung Kulon. Kemudian ya udah sarapan Imbang jadi lah. Yes. Inilah ya. Itu keren banget itu Pak. Dan banyaklah potensi-potensi wisata, pemandian, air panas, dan sebagainya. Dan ini kita harus berkolaborasi untuk sama-sama. Iya, semua harus berkolaborasi. Tujuannya Merah Putih, tujuannya buat Banten. Siap. Ini teman-teman sahabat Ekbis Banten kan tadi juga Faiz sudah sempat menyampaikan, selain politisi, Pak Ketua juga aktif di bisnis. Ini juga hobi olahraga ya Pak ya. Kalau ngomongin soal bisnis dan juga perjalanan bisnis seorang Ketua DPRD Provinsi Banten dan juga karir terutama ini Pak. Artinya kan sebelum sampai di titik ini perlu perjuangan yang berdarah-darah ya Pak ya untuk luar biasa. Ini bahkan Faiz sempat baca tuh beberapa biografi Pak Andra ini lahir dari, mohon maaf, dari keluarga yang tidak mampu juga gitu kan Pak ya, petani dan lain sebagainya. Apa ingin Bapak sampaikan terutama untuk penonton agar ketika memiliki mimpi untuk sama-sama untuk bisa berusaha itu tidak kenal dari mana kita berasal Pak Ketua? Iya, sederhananya sih saya meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Yes. Ya, kemudian ada yang ngasih masukan ke saya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Ya, kemudian jangan nunda-nunda pekerjaan. Ya, karena besok akan jadi pekerjaan kita juga. Itu beberapa kata-kata bijak yang jadi panduan saya dalam menjalankan hidup. Dan apa yang saya capai hari ini saya tidak menyebut itu sebuah keberhasilan karena saya masih hidup. Yes. Masih ada panjang lagi juga saya sampai saya husnul khotimah nanti. Amin. Ya kan? Nah, itu cita-cita sekarang ya, supaya apa yang saya kerjakan hari ini bermanfaat buat masyarakat, apa yang saya kerjakan sampai akhir itu jangan sampai ada cacat dan sebagainya. Jadi kalau tadi Faiz cerita soal masa kecil dan segala macam, saya pikir bukan hanya saya yang mengalami. Ya, banyak orang di Provinsi Banten ya, di Indonesia ini yang berlatar belakang dari keluarga tidak mampu dan banyak juga yang berhasil ya kan? Jadi ya karena ini tujuannya memotivasi, saya berkenan lah untuk berbagi pengalaman bahwa ya terluruskan aja nih ya, saya kepengen jadi orang yang berguna buat keluarga saya, buat ya lingkungan saya, sederhana aja dulu gitu kan, dan kemudian ya bekerja maksimal ya karena tidak ada keringat yang sia-sia. Tidak ada keringat yang sia-sia. Pak, artinya kalau pertanyaan Faiz berikutnya soal dari mulai perjalanan karir Bapak itu kan banyak artinya orang-orang yang selalu mendukung ya Pak ya, mensupport baik orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Yang ingin Faiz tanyakan adalah selama proses perjalanan karir seorang Andra Sony, itu kan orang-orang yang mendukung. Ada nggak sih Pak haters Pak? Kalau di selebriti tuh sebutannya haters, artinya nyinyir gitu, apaan sih gini. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ketua, kita rehat setelah yang satu ini, tetap di Ekbis Banten.
Yes, terima kasih banyak teman-teman sahabat Ekbis dimanapun Anda berada. Tentunya jangan lupa follow di YouTube Ekbis Banten, kemudian juga di subscribe ya di semua sosial medianya. Dan Faiz tentu saja di hari ini masih bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Andra Soni dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih Pak. Tadi sempat ke pending Pak ya. Kalau di teman-teman selebriti itu sebutannya haters ya Pak ya. Sempat gak sih kalau seorang Ketua DPRD Provinsi Banten nemuin haters apa nada-nada sumbang gitu tuh? Kalau orang hidup ya, semuanya kan nggak mulus ya. Ya kadang kita juga berbuat kesalahan, silap lidah, salah ngomong, segala macam. Direspon oleh orang itu kan bermacam-macam. Itu resiko karena kita sudah jadi pejabat publik. Kita pengen kan jadi pejabat publik jangan cuma pengen dipuji, dikritik juga harus bersedia. Sakit nggak kupingnya? Sakit lah dengernya gitu kan. Oleh karena itu saya nggak mau baper-baper. Bahwa saya ya kehidupan saya hari ini ya kalau saya sedang bertugas ya saya memang memilih rakyat, saya melayani masyarakat. Ya saat ada komplain, ada keluhan, ya itu konsekuensi. Kan itu tidak personal, ya kan? Dan selama itu tidak personal ya bagi saya kata jangan baper. Terkait dengan haters dan sebagainya, ya konsekuensi yang saya bilang tadi. Mungkin yang suka sama kita 10, yang nggak suka sama kita 1, tapi yang satu ini mungkin lebih. Biasanya kan orang yang nggak suka itu kan lebih mengutarakan dibanding orang yang suka. Tapi ya cita-cita saya bukan kepengen disukai orang, cita-cita saya kepengen berguna bagi orang. Siap. Jadi memang nggak terlalu memusingkan soal haters ya Pak ya? Ya catatan-catatan yang mereka berikan itu ya kita lihat. Kita lihat dan kita coba cari solusi. Sebagai sarana untuk menjadi pengingat juga Pak ya? Kalau nggak ada yang negur kita, nanti kita lalai. Saat kita lalai, nanti kita akhirnya jadi jadi agak nggak hati-hati. Betul. Gitu kan. Dan ya saya menyadari lah ini sekarang belakangan ya, banyak yang kenal saya gitu. Kalau saya makan di restoran, ada yang nyapa. Ya saya nggak kenal tapi ada yang nyapa. Ya satu sisi ya wilayah saya sudah semakin sempit di wilayah privasi. Tapi itu kan konsekuensi. Foto di mana-mana, ya kan masuk ke sini, mana? Masuk beli kacamata ditanya, Pak masih di sini? Ya, nikmati Pak ya. Ya dengan sendirinya, berarti saya harus menyadari bahwa banyak mata yang mengawasi saya. Betul. Dan jangan risih dengan kondisi itu. Justru karena ada yang ngawasin, jangan sampai salah. Hati-hati. Kan bukan berarti harus takut, kan tapi takut untuk melakukan sebuah kesalahan. Nabi Muhammad saja yang tanpa dosa ini banyak hatersnya ya Pak ya, apalagi kita manusia biasa teman-teman pasti. Tapi ya jangan terlalu memusingkan lah Pak ya. Mungkin kalimatnya bukan memusingkan, nggak usah baper. Karena itu bukan personal. Pasti yang mereka kritisi adalah terkait dengan tugas. Kalau personal kan nggak boleh juga. Kita terlalu masuk wilayah personal. Saya masuk ke wilayah Faiz. Saya tahu tentang Faiz kan perlu saya bahas juga. Jangan baper ya. Jangan baper. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya soal tadi kan Bapak sudah menceritakan soal sisi lainnya adalah hobi olahraga. Kalau hobi nyanyi, hobi nggak sih Pak? Saya ini penikmat ya. Saya dengerin, saya senang. Cuma memang bukan orang yang dikasih kelebihan yang maha kuasa suara bagus. Ya tapi disuruh-suruh nyanyi aja bisa lah. Suruh nyanyi. Asal ada teksnya. Ya, asal ada teksnya. Biasanya kalau karaoke lagu andalannya lagu apa sih Pak Ketua? Saya suka lagu-lagu tentang Ebit GAD mungkin. Balada ya, lagu-lagu balada. Saya suka lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Ya, saya suka Didi Kempot. Ya, saya suka Iwan Fals juga. Ya. Pokoknya yang enak didengar pasti saya suka. Yang paling banget sering dinyanyiin Pak kalau nyanyi di rumah mungkin di karaoke. Iwan Fals. Kalau Iwan Fals. Refnya aja mungkin Pak Ketua, refnya aja. Kalau nggak pakai teks saya nggak bisa. Kalau nggak pakai teks nggak bisa. Pak Ketua, tentu dalam proses perjalanan karir kan ada sesuatu yang ingin dicapai di tahun 2022, ingin seperti apa 2023, 2024. Kalau Pak Ketua sendiri seperti apa, ingin kedepannya ingin seperti apa lagi? Berbeda nih dengan itu. Karena kalau bicara target ya jadi ketua DPRD juga nggak target, jadi anggota dewan juga nggak target. Tapi saat saya mengerjakan sesuatu, saya pasti maksimal. Nah, sekarang ini tugas yang harus saya kerjakan hari ini sebagai ketua DPRD,
sampai 2024 ya gimana caranya supaya bisa maksimal. Banyak kawan untuk belajar, ya, banyak senior untuk ditanya, ya banyak orang yang bisa didengar sebagai bagian dari proses itu. Nah kemudian sebagai anggota partai politik ya saya juga dapat tugas karena sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten, saya juga punya tugas bagaimana kita bisa mengikuti proses pemilu 2024 dengan baik sehingga kita bisa menang di Pilpres, kita bisa menang di pilegnya. Dan saya pribadi tidak menargetkan terkait dengan pribadinya. Kalau ditanya lagi, Bapak nyalonnya bisa kemana gitu kan? Saya masih ditugaskan untuk nyalon di DPRD provinsi. Ya mudah-mudahan terpilih lagi. Amin. Jadi satu catatan aja bahwa saat sudah ditugaskan, saya all out untuk itu. Siap. Artinya kalau berbicara target itu seorang ketua DPRD Provinsi Banten tidak terlalu menargetkan 2023, 2024. Tapi kalau memang sudah terpilih ya bekerja dengan maksimal. Bagaimana terpilih itu kan target. Bagaimana terpilih. Kemudian jadi ketua DPRD lagi itu kan panjang lagi cerita. Ya kan? Belum tentu juga partai ngasih ke saya. Dan mudah-mudahan partainya bisa menang. Banyak lah. Tapi ada terpilih kembali. Terpilih kembali itu kan harus bekerja dari sekarang. Konsekuensinya masih setia nggak memilih saya, puas nggak mereka dengan kinerja saya. Itu kan harus dicek betul-betul. Jangan sampai kita merasa makin ngetop foto di mana-mana, kemudian bakal dipilih, jangan-jangan orang malah makin nggak suka sama kita. Ya kan? Karena udah jadi terpilih jadi ketua DPRD, waktunya semakin jarang dengan masyarakat, karena harus rajin kegiatan, diundang podcast di sana. Itu kan mengurangi waktu saya ketemu masyarakat. Itulah, tapi konsekuensi ya tugas saat tim amanatkan ya tugas saya nggak boleh mundur. Siap. Pak Ketua, Faiz juga sempat melihat bagaimana aktivitas keseharian Ketua DPRD Provinsi Banten yang sangat dekat sekali dengan masyarakat, sering sekali terjun ke masyarakat, bercerita dan lain sebagainya. Sering sekali menemui konstituen di berbagai daerah di Provinsi Banten. Sebenarnya apa yang ingin Pak Ketua sampaikan menemui masyarakat dan lain sebagainya? Ya kan itu tugas pertama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tugas utama kita kan melayani. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita nggak tahu keluhannya? DPRD ini tugasnya kan mendengar. Kita punya dua telinga untuk kita gunakan, dan kemudian di dalam persidangan kita punya satu mulut untuk kita maksimalkan. Jadi mendengar keluhan masyarakat, ya harus kita respon dengan kewenangan yang kita miliki. Ya kalau masyarakat mengeluh, Pak, di tempat kami jalanannya belum dibangun, ya nggak akan serta-merta dibangun, tapi anggota DPRD bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut di dalam proses perencanaan, proses penganggaran dan sebagainya. Itu yang kenapa harus ketemu sama mereka? Karena kita dipilih oleh mereka. Dan siapa yang kita layani? Ya mereka, makanya disebutnya wakil rakyat. Sudah beberapa kali, bahkan hampir 3 tahun terakhir, Pak Andreas Soni juga sering sekali mengunjungi masyarakat, baik dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya yang paling sering banget tema curhatannya, tema soal apa sih Pak Ketua? Ada beberapa selain infrastruktur, pasti itu ya. Tapi yang paling banyak itu adalah keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan rumah sakit. Ya. Jadi masyarakat itu kan sering kita kampanyekan bahwa berobat itu gratis, ya kan? Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa kesehatan pendidikan itu merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat. Betul. Tapi faktanya masuk sekolah susah, ya masuk rumah sakit susah, kan, kecuali kalau punya duit segala macam. Nah ini yang sering kita dengarkan dan kemudian sering kita suarakan. Ya ke depan bagaimana rumah sakit di Provinsi Banten itu sesuai dengan standar, di mana 1 dari per 1000 satu tempat tidur di rumah sakit itu bisa mengcover 1000 penduduk. Nah sekarang kita udah punya 12 juta. 12 juta berarti kita perlu sekitar 1 juta tempat tidur di rumah sakit. Ya ini jadi PR kita bersama. Ada pemerintah daerah di sini, unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu ada gubernur, ada DPRD. Ya, jadi ya inilah tugas kita, pengabdian kita, bagaimana tugas dan peran kita bisa maksimal. Artinya beberapa poin tadi yang sering sekali masyarakat curhatan. Soal sekolah kita bisa cara gini. Kewenangan pemerintah Provinsi Banten itu adalah mengurusi pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKH. SKH itu kalau dulu kita kenalnya dengan sebutan SLB, sekolah luar biasa. Sekarang disebutnya sekolah khusus. Nah, membangun sekolah SMA
itu di daerah Tangerang katakan, yang kenangan padat ya, itu bisa menghabiskan anggaran sampai dengan 140 miliar. Siap. Tapi hanya bisa menampung 400 murid baru. Sedangkan murid baru ini terus setiap tahun itu perlu 40.000 tuh Pak. Siap. Ini nggak bisa selesai kalau hanya dengan pikiran tentang membangun sekolah baru. Ini harus ada solusi-solusi yang harus kita pikirkan bersama. Siap. Dan ini nggak bisa dipikirkan sendiri oleh Andra Sony. Gitu. Ini bisa dipikirkan masukan-masukan masyarakat yang perlu kita dengar. Siap. Ya, tapi tadi Pak Istanya apa gitu keluhannya, itu salah satu keluhannya. Yes. Kalau bicara tentang infrastruktur ya harus kita akui juga infrastruktur kita sudah semakin baik. Siap. Tapi faktanya masih ada wilayah lain, wilayah-wilayah di Provinsi Banten yang masyarakatnya belum bisa menikmati infrastruktur. Jalan pertanian, irigasi, Siap. segala macam. Siap. Artinya PR masih banyak ya Pak ya, yang harus dibereskan secara bersama-sama dan bukan hanya menjadi tugas seorang Andra Sony, tapi tugas kita bersama sebagai masyarakat Provinsi Banten. Pak Ketua, alhamdulillah mungkin sekarang kita sudah tidak lagi dihantui dengan pandemi, walaupun memang Presiden Republik Indonesia belum secara tegas mengatakan kita bebas dari pandemi ya Pak ya, tapi memang alhamdulillah sekarang kegiatan-kegiatan sudah mulai kembali normal dan lain sebagainya. Apa yang ingin Pak Ketua DPRD sampaikan, terutama apalagi kemarin kita sempat 2 tahun dihajar habis-habisan, ditampar dengan sangat keras gitu kan, dengan pandemi tidak bisa berbuat apa-apa, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali normal. Apa yang ingin Pak Ketua sampaikan? Jadi kalau waktu kecil itu saya sering gini ya, kalau mendapat satu masalah, satu ujian, saya orang-orang tua itu selalu bilang, kamu mau naik kelas. Ya kita anggap saja apa yang kita alami 2 tahun terakhir itu adalah proses bagaimana Provinsi Banten akan naik kelas. Ya, dengan segala kesulitan yang kita hadapi waktu pandemi, Provinsi Banten bisa keluar dari permasalahan itu, dan jadi catatan kita juga bahwa ternyata fasilitas kesehatan kita masih kurang. Yes. Ya kan? Tapi di sisi lain kita juga bisa lihat ternyata masyarakat kita kompak. Jadi ini bisa jadi modal kita untuk terus membangun Provinsi Banten ke depan. Jadi ya pandemi kemarin itu bukan hanya Banten, semua wilayah di Indonesia mengalami. Dunia bahkan Pak ya. Dunia mengalami ya kan. Tapi Banten alhamdulillah. Yes. Ya kan. Survive di sana ya kan. Ya dalam 2 tahun, dalam posisi 2 tahun aja kita masih bisa membangun. Ya kan, dalam posisi pandemi aja kita masih bisa. Itu kan harus jadi catatan kita. Betul. Harusnya kita bisa lebih maksimal. Harusnya lebih maksimal ketika memang pandemi sudah usai. Siap. Terima kasih banyak Pak Ketua DPRD Provinsi Banten sudah hadir di podcast Ekbis Banten di siang hari ini, meskipun kita pakai tempat ruang kerjanya ya Pak ya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ketua. Mungkin terakhir apa yang ingin Pak Ketua sampaikan untuk masyarakat Banten Pak di closing statement kali ini? Iya, tadi dari cerita-cerita apa yang Pak Is sampaikan tadi dari awal sebelum kita podcast, bahwa ini adalah bagian dari upaya kita memotivasi pemirsa Ekbis Banten. Ini juga kan saya juga tahu sejarah sedikit lah tentang Ekbis Banten itu. Ya pendirinya, niatannya apa. Makanya saya bilang kalau niatannya lurus, insya Allah. Makanya saya senang juga melihat alat-alatnya udah luar biasa. Itu berarti kan kemajuan. Maju itu tidak serta-merta, itu harus melalui proses. Dan saya meyakini masyarakat Banten sadar itu. Dan saya juga berharap kepada kita yang hari ini sedang diberikan amanah, ya bahwa kemajuan Banten merupakan tugas kita, mengupayakan agar tujuan Banten sejahtera itu bisa tercapai. Siap, tujuan Banten. Ya, dan terkait dengan adik-adik, pemirsa nanti yang masih sekolah dan segala macam, ya jangan minderan ya. Pertama, tidak ada yang tidak mungkin. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Siap, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Yang pasti don't wait tomorrow, what you can do today. Siap. Dan yang bilang, saya selalu ingat ini, ada yang bilang bahwa tidak ada keringat yang sia-sia dan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Siap. Jadi kerja aja betul, tujuannya lurus, pengen jadi orang yang berguna bagi keluarga, terutama bagi orang terdekat. Insya Allah dilancarkan. Amin. Insya Allah dilancarkan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia ya Pak Ketua. Tidak ada keringat yang sia-sia. Terima kasih banyak. Kalau orang keringetan itu pasti orang berusaha. Siap. Terima kasih banyak Pak Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Andra Sony. Terima kasih banyak juga teman-teman sudah menyaksikan podcast hari ini. Pak Is pamit, Pak Ketua DPRD Provinsi Banten pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.